Buku Harian Santa Faustina. Nomor 11. Ketika aku turun dari kereta api dan menyaksikan semua orang pergi menyusuri jalan masing-masing, aku dicekam oleh rasa takut. Apa yang harus kulakukan? Kepada siapa aku harus pergi? Karena aku tidak mengenal seorang pun di Warsawa. Maka aku berkata kepada Bunda Allah, Maria, tuntunlah aku, bimbinglah aku. Serta-merta aku mendengar dalam hatiku kata-kata yang memberitahukan kepadaku agar aku meninggalkan kota dan pergi ke suatu desa yang tidak jauh dari kota itu. Tempat aku akan menemukan rumah yang aman untuk bermalam. Aku berbuat demikian, dan sungguh aku menemukan segala sesuatu persis seperti yang dikatakan kepadaku oleh Bunda Maria. Nomor 12. Pada hari berikutnya, pagi-pagi benar, aku kembali ke kota dan masuk ke gereja pertama yang aku lihat. Di sana, aku mulai berdoa untuk mengetahui lebih lanjut kehendak Allah. Misa Kudus dirayakan yang satu sesudah yang lain. Dalam salah satu misa itu, aku mendengar suara, "Pergilah kepada imam itu, dan katakanlah segala sesuatu kepadanya. Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan kemudian." Sesudah misa, aku pergi ke sakristi. Aku menceritakan kepada imam itu segala yang telah terjadi dalam jiwaku, dan aku minta kepadanya untuk memberikan nasihat biara manakah yang harus ku masuki. Nomor 13. Mula-mula imam itu heran, tetapi ia menasehati aku agar sungguh-sungguh percaya bahwa Allah akan menjaga masa depanku. Untuk sementara waktu, katanya, aku akan mengirim engkau kepada seorang ibu yang saleh. Dengannya engkau akan tinggal sampai kamu masuk ke biara. Ketika aku datang kepada ibu ini, ia menyambutku dengan sangat ramah. Selama aku tinggal bersamanya, aku mencari-cari suatu biara, tetapi pada pintu biara manapun aku mengutuk, aku selalu ditolak. Kesedihan mencekam hatiku dan aku berkata kepada Tuhan Yesus, "Tolonglah aku, jangan meninggalkan aku sendirian." Akhirnya, aku mengetuk pintu biara kami. Nomor 14. Ketika itu, Muder Superior, sekarang Muder Jenderal Mikaela, keluar menemui aku. Sesudah percakapan singkat, ia menyuruh aku pergi kepada tuan rumah itu dan bertanya apakah ia akan menerimaku. Aku langsung mengerti bahwa aku harus menanyakan hal ini kepada Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita, aku pergi ke kapel dan bertanya kepada Yesus, "Tuan rumah ini, apakah engkau menerima aku?" Aku disuruh bertanya demikian oleh seorang dari para sustermu. Sekonyong-konyong aku mendengar suara ini. Aku menerima engkau, engkau ada di dalam hatiku. Ketika aku keluar dari kapel, Muder Superior pertama-tama bertanya, "Nah, sudahkah Tuhan menerima engkau?" Aku menjawab, "Ya, kalau Tuhan sudah menerimamu, maka aku pun akan menerimamu." Nomor 15. Begitulah aku diterima, tetapi karena banyak alasan aku masih harus tinggal di dunia selama lebih dari 1 tahun bersama perempuan saleh itu. Dan aku tidak kembali ke rumahku sendiri. Pada waktu itu aku harus bergulat dengan banyak kesulitan. Tetapi Allah begitu murah dengan rahmat-Nya. Suatu kerinduan yang semakin membara akan Allah mulai menguasai hatiku. Perempuan itu, walaupun sungguh saleh,
tidak memahami kebahagiaan hidup membiara, dan dalam kebaikan hatinya, ia mulai membuat rencana lain untuk masa depan hidupku. Tetapi aku merasa bahwa aku memiliki hati yang begitu lapang, sehingga tidak suatu pun akan mampu memenuhinya. Maka Allah mengarahkan jiwaku yang penuh rindu kepada Allah. Nomor 16. Kini tibalah oktav hari raya tubuh Kristus. Allah memenuhi jiwaku dengan terang batin, yakni suatu pengetahuan yang amat mendalam mengenai Dia sebagai kebaikan dan keindahan tertinggi. Aku mulai menyadari betapa besar cinta Allah kepadaku, sejak kekal kasih-Nya bagiku. Itu terjadi pada suatu ibadat sore. Dengan kata-kata yang sederhana, yang mengalir dari hati, aku mengucapkan kepada Allah kaul kemurnian kekal. Mulai saat itu, aku merasakan hubungan yang semakin mesra dengan Allah, mempelaiku. Sejak saat itu, aku menciptakan suatu ruang kecil di dalam hatiku, tempat aku selalu tinggal bersama Yesus. Nomor 17. Akhirnya, tibalah saatnya pintu biara dibuka bagiku. Itu terjadi pada 1 Agustus. Pada petang hari, pada Vigili, Pesta Maria Ratu para Malaikat. Aku merasa sangat bahagia. Rasanya aku telah menapakkan kakiku di dalam kehidupan Firdaus. Satu-satunya doa yang menyembur dari hatiku adalah doa syukur. Nomor 18. Tetapi sesudah 3 pekan, aku sadar bahwa di biara itu begitu sedikit waktu untuk berdoa, dan di antara banyak hal lain yang berkecamuk dalam jiwaku adalah keinginan untuk memasuki suatu komunitas religius dengan peraturan yang lebih ketat. Gagasan ini sungguh menguasai jiwaku, tetapi kehendak Allah tidak ada di dalamnya. Tetapi gagasan itu, atau lebih tepat godaan itu, semakin hari menjadi semakin kuat. Sampai pada suatu hari aku memutuskan untuk mengungkapkan rencana itu kepada muda superior dan untuk seterusnya meninggalkan biara. Tetapi Allah mengatur situasi sedemikian rupa sehingga aku tidak dapat berjumpa dengan muda superior. Sebelum pergi tidur, aku melangkah masuk ke kapel kecil. Dan aku minta kepada Yesus supaya memberikan terang untuk memecahkan masalah ini. Tetapi aku tidak menerima suatu pun dalam jiwaku, kecuali kegelisahan aneh yang tidak aku pahami. Namun, kendati semuanya itu, aku menata hatiku untuk menghadap muda superior keesokan harinya, tepat sesudah misa, dan memberitahukan keputusanku kepadanya. Nomor 19. Aku masuk ke kamarku. Para suster sudah tidur, lampu-lampu sudah dipadamkan. Aku masuk ke kamar dengan rasa kesedihan dan ketidakpuasan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan diriku. Aku merebahkan diri ke lantai dan mulai berdoa dengan mendesak agar aku boleh mengetahui kehendak Allah. Di mana-mana terjadi keheningan seperti dalam tabernakel. Semua suster sedang beristirahat seperti hosti putih terkumpul dalam piala Yesus. Hanya dari kamarkulah Allah dapat mendengar keluh kesah suatu jiwa. Aku tidak tahu bahwa orang tidak boleh berdoa di kamar sesudah pukul 9 malam tanpa izin. Tak lama kemudian, cahaya terang benderang meliputi kamarku, dan pada korden aku melihat wajah Yesus yang sangat bersedih. Ada luka segar pada wajahnya, dan air mata yang deras tercurah pada selimut penutup tempat tidurku. Tanpa memahami apa arti semua ini, aku bertanya kepada Yesus, "Yesus, siapa yang telah menyakiti engkau sedemikian?" Dan Yesus menjawab, "Engkaulah yang akan menyebabkan rasa sakitku ini, kalau engkau meninggalkan biara ini. Ke tempat inilah aku memanggilmu, bukan ke tempat lain. Dan di sini aku telah mempersiapkan banyak rahmat bagimu." Aku memohon ampun dari Yesus,
Dan seketika itu juga aku mengubah keputusanku. Hari berikutnya adalah hari pengakuan dosa. Aku menyampaikan semua yang telah terjadi dalam jiwaku, dan Bapa pengakuan menjawab bahwa dari semua itu, kehendak Allah sangat jelas bahwa aku harus tetap tinggal dalam kongregasi ini, dan aku bahkan tidak lagi boleh berpikir tentang suatu kongregasi religius lain. Sejak saat itu, aku selalu merasa bahagia dan puas. Nomor 20. Tidak lama kemudian aku jatuh sakit. Mudar superior yang penuh cinta mengirimku bersama dua orang suster lain yang untuk beristirahat di Skolimou, tidak jauh dari Warsawa. Pada saat itulah aku bertanya kepada Tuhan, siapa lagi yang harus aku doakan. Yesus berkata bahwa pada malam berikutnya, Ia akan memberitahukan kepadaku siapa yang harus aku doakan. Malam berikutnya aku melihat malaikat pelindungku, yang memerintahkan aku untuk mengikuti Dia. Dalam sekejap aku berada di tempat berkabut yang penuh dengan api, di mana ada satu himpunan besar jiwa yang sedang menderita. Mereka berdoa dengan amat khusyuk bagi diri mereka sendiri, tetapi tanpa hasil bagi mereka. Hanya kita yang dapat membantu mereka. Nyala yang membakar mereka sama sekali tidak menyentuhku. Malaikat pelindungku tidak meninggalkan aku sesaat pun. Aku menanyakan kepada jiwa-jiwa itu penderitaan apa yang paling mereka rasakan. Mereka menjawab kepadaku serentak bahwa siksaan yang paling mereka rasakan adalah kerinduan akan Allah. Aku melihat Bunda Allah mengunjungi jiwa-jiwa di purgatorium. Jiwa-jiwa itu menyebutnya bintang samudra. Ia membawa kesegaran bagi mereka. Aku ingin berbicara dengan mereka lebih lama, tetapi malaikat pelindungku memberi isyarat kepadaku untuk pergi. Kami keluar dari penjara yang penuh penderitaan itu. Aku mendengar suara dari dalam hatiku yang berkata, "Kerahimanku tidak menghendaki hal ini, tetapi keadilan menuntutnya." Sejak saat itu, aku menghayati persekutuan yang lebih erat dengan jiwa-jiwa yang menderita.